Bukankah aku sudah bilang yang kamu mau aku tidak bisa kasih? Apa kamu mau bunuh aku? Yingsu, ini nasihat terakhirku untukmu. Jangan berpikir semuanya akan berjalan mulus. Walaupun kamu paksa jongkon mengoki anak itu apa gunanya. Jiang Chun itu orang macam apa, dia bakal gampang lepasin kamu. Ayo pergi sama aku Jiang Boer, kasih aku sejumlah uang. Kakap yue kita berdua hejak. Jangan mimpi. Siapa aku? Aku istri Jiang, kamu siapa? Siapa aku kamu seharusnya paling tahu. Aku ayah dari 2 anakmu. Aku kasih tahu kamu hari ini, cuma ada 2 pilihan. Entah kamu bawa anak pergi sama aku atau aku langsung keluar. Umumkan hubungan kita ke publik. Berani kamu. Xiaozi, kamu kenapa di sini? Bukannya kamu harusnya di pesawat. Kalian barusan ngomong apa? Kamu bilang anak itu bukan anak Jiang Chun. Xiaoban, kamu dengar semuanya. Kakakmu selama ini bohong sama kamu. Dia sama Jiang Chun sebenarnya nggak ada salah paham, dia nggak mau balik ke keluarga Jiang. Karena anak itu anak haram kita berdua. Diam kamu Xiaozi. Jangan dengar dia ngomong sembarangan, dia bohong sama kamu. Jawab aku, anak itu memang anak Jiang Chun atau bukan? Dengar dulu penjelasanku. Bilang anak itu anak Jiang Chun atau bukan? Kenapa? Kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Kenapa kamu jadi orang seperti ini? Xiaozi, Yingsu, kamu sudah nggak punya pilihan lain. tidak tahu malu. Who was he? Who was he? Who was he? Ternyata aku yang jadi kaki tangan kakak. Aku yang selama ini sakiti Jiang Chun. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Wozi, bukannya kamu harusnya di pesawat. Maaf Jiang Chun. Kamu kenapa? Aku tahu. Selama ini aku yang sakiti kamu. Maaf Jiang Chun. Baik-baik, jangan panik dulu, bilang kamu di mana. Jangan pergi dari sana. Mama Yingsu, jangan tanya apa-apa. Cepat bawa anak ke atas. Ini acara pesta bulan, aku bilang cepat ke atas. Baik-baik. Pertama-tama terima kasih kepada semua yang telah hadir di acara pesta bulan anak saya dan Jiang Chun. Tapi karena kondisi anak tiba-tiba ada masalah, jadi kami harus segera membawanya ke rumah sakit. Untuk menunjukkan permintaan maaf saya dan Jongkon, acara pesta akan tetap dilanjutkan. Suatu hari nanti kami akan datang meminta maaf satu persatu. Maaf? Kakak ipar, tamu-tamu semua sudah datang. Kamu bilang pergi begitu saja tidak pantas kan, Bur? Anak sakit, aku dan kakakmu harus ke rumah sakit, di sini serahkan padamu. Kalau begitu aku akan telepon kakakku. Tidak perlu, kakakmu tidak ada waktu. Kiningsu, kamu pikir kami semua bodoh ya?
Sampai sekarang kakakku tidak datang, orang yang bijak pasti bisa melihat. Dia sebenarnya tidak mau mengakui kedua anak ini. Jiang Boer, kamu diam. Di sini banyak orang, jangan mempermalukan keluarga Jiang. Yang memalukan adalah kamu, Kiningsu. Berani tidak kamu ceritakan pada semua orang? Bagaimana kedua anak ini bisa ada? Kamu diam. Kamu tidak mau bilang, ya baiklah, ada yang mau bilang. Huang Jiawen. Cepat ceritakan bagaimana kedua anak ini bisa ada. Jiawen, jangan begini padaku. Huang Jiawen, jangan lupa bagaimana dia memperlakukanmu. Dia sama sekali tidak mencintaimu, dia hanya memanfaatkanmu. Kamu bahkan bukan cadangan. Sudah, jangan bicara lagi. Jiawen. Maaf telah mengganggu suasana semua. Mungkin di antara kalian ada yang mengenal saya. Saya adalah manajer Kiningsu. Tepatnya mantan manajer. Tapi saya punya identitas lain yang kalian tidak tahu. Saya juga mantan pacarnya. Kamu diam, dia gila, dia gila. Satpam, dia orang gila, bawa dia pergi. Takut. Kalau begitu saat kamu melahirkan anak saya, dan kamu di belakang Jiang Chun. Seharusnya sudah tahu pasti, akan ada hari seperti ini. Semua yang kalian katakan benar. Anak itu bukan milik Jiang Chun. Itu anak saya dan Kiningsu. Itu anak saya, Huang Jiawen. Dia bohong. Ini laporan tes DNA saya dan anak. Kalau ada yang keberatan sekarang bisa diambil untuk diperiksa. Kenyataan sebenarnya adalah, dulu Kiningsu putus denganku demi mengejar status yang lebih tinggi. Tapi setelah menikah dia tidak tahan kesepian. Dan terus berhubungan denganku. Kamu sendiri yang bilang. Sejak dulu kamu dan Jiang Chun sudah tidur terpisah. Kamu sendiri yang bilang dia sama sekali tidak mencintaimu. Kamu juga bilang ingin membawa anak kembali ke keluarga Jiang untuk mewarisi harta mereka. Kiningsu, setiap kata yang kamu ucapkan aku ingat. Tapi hanya orang bodoh sepertiku yang percaya pada kata-katamu. Aku pernah percaya. Aku percaya di hatimu masih ada aku. Aku juga percaya katamu begitu dapat uang. Kamu akan membawa aku dan anak pergi jauh. Tapi sekarang aku baru tahu. Di hatimu sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sampai hari ini, semua yang kamu lakukan hanya untuk dirimu sendiri. Aku Jiang Chun atau anak. Semuanya hanya alat bagimu. Kamu terlalu egois. Hari ini aku pasti akan membawa anak pergi. Aku tidak mungkin membiarkan anakku bersama ibu sepertimu. Tinggal bersama. Aku bilang padamu jangan harap anak itu milikku, Kiningsu. Aku yang berjuang mati-matian melahirkannya. Anak itu milikku, dia berkeluarga Jiang, jangan ada yang berani membawanya pergi. Kiningsu, kamu mimpi apa? Kamu sudah merencanakan semuanya dengan matang. Mimpimu tinggal selangkah lagi jadi kenyataan. Tahukah kamu ini namanya apa? Ini namanya karma. Kamu diam saja. Aku bilang padamu anak itu milikku. Anak itu milikku, Kiningsu. Dia berkeluarga Jiang, aku adalah Nyonya Jiang. Kamu segera pergi dari sini. Mengapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kiningsu, mengapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kiningsu. Semuanya berhenti. Kamu. Berhenti, jangan berkelahi kok, bisa sampai berkelahi. Kiningsu, aku tidak akan berhenti denganmu. Sudah, jangan bicara lagi. Kamu tidak lihat dia mencoba mencekikku? Aku sekarang akan segera menelepon polisi. Aku akan membuatnya menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Sudah, kamu bilang kamu melakukan ini. Bukan membuat kakakmu dan ayahmu kehilangan muka. Sekarang malu lebih baik daripada malu nanti. Aku bilang padamu. Aku harus mengusir Kiningsu ini dari keluarga Jiang kami. Sejak Kiningsu ini masuk ke keluarga Jiang kami, tidak ada hari yang baik aku akan mengusirnya. Kamu datang tepat waktu. Siapa yang cepat? Kamu bantu Jiang Zong segera bawa Bur pergi. Aku tidak pergi, aku belum selesai dengan Kiningsu.
Bu, ayo pergi. Lepaskan aku. Ayo pergi, ayo pergi. Kamu ngapain? Bicara di luar. Maaf Jiang Chun. Aku tidak menyangka kakakku selalu menipuku. Aku juga tidak menyangka selalu menyakitimu. Maaf. Bukan salahmu sebenarnya kamu yang jadi korban. Sudahlah. Bukan salahmu, percayalah padaku. Jalan yang kamu pilih sendiri, Yingsu. Setelah memilih harus menanggung konsekuensinya. Dulu aku pikir, bahkan jadi anjing di sampingmu pun tak apa. Aku pikir bahkan jadi anjing, lama-lama pasti ada perasaan. Tapi aku salah lagi. Aku bahkan tidak seperti anjing. Bahkan jika aku mengeluarkan segalanya, meletakkannya di hadapanmu, asal Jongkon menggerakan Yari Keselma, kamu akan menginjak hatiku, kembali ke sisinya. Mulai sekarang kamu mau bersama siapa aku tidak peduli. Aku hanya ingin anakku kembali. Aku beritahu kamu. Anak itu milikku. Siapapun tidak boleh merebutnya. Baik, kita lihat saja. Maaf. Sejak dulu sudah banyak kata yang menyakitimu. Maaf. Sudah berlalu, tadinya aku bersyukur. Setelah kamu pergi tidak perlu menghadapi situasi seperti ini. Kamu tidak akan sedih lagi. Sekarang aku bersyukur aku tetap tinggal. Membuatku tahu kebenaran. Membuatku bertanggung jawab atas apa yang kulakukan. Huozi tidak perlu menyiksa dirimu sendiri. Di seluruh peristiwa ini sebenarnya yang paling tidak bersalah selain dua anak itu adalah kamu. Tidak seperti itu. Sebenarnya aku seharusnya sudah menyadarinya sejak lama. Ketika aku menyadari kamu bukan seperti yang dikatakan kakak, seharusnya aku sudah memikirkannya. Hanya saja aku tidak mau memikirkannya. Aku lebih memilih untuk percaya buta pada kata-kata kakak. Ini semua salahku. Huozi, kamu lihat aku. Kamu tidak salah, kamu hanya terlalu merindukan kasih sayang keluarga. Terlalu berharap ada keluarga di sampingmu. Dan Kiningsu memanfaatkan hal itu. Aku tidak pernah menyalahkanmu karena bahkan tanpa kamu, hubunganku dengan Kiningsu tidak akan lebih baik, bahkan lebih buruk. Lepaskanlah. Aku berharap kamu bisa kembali menjadi Huozi yang optimis, kuat, dan menyenangkan. Kamu pulang dulu, aku ingin sendiri.
Angin di pantai dingin minum ini. Kenapa kamu belum pergi? Bagaimana dengan acara bulan purnama? Di saat seperti ini kamu masih memikirkan orang lain. Acara bulan purnama sudah bubar, sekretaris Fang bilang. Kiningsu sudah kembali ke apartemen. Mungkin dia tidak bisa menghadapiku. Atau dia sangat membenciku. Tidak ingin melihatku. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Bercerai. Sedang memikirkan apa? Aku tahu aku tidak punya hak untuk berkata apa-apa. Tapi, bisakah kamu mempertimbangkannya lagi? Karena kedua anak itu tidak bersalah. Mereka masih kecil dan satu tubuhnya tidak sehat. Di saat seperti ini, kamu masih bisa membela mereka. Aku bukan untuknya. Aku untuk kedua anak itu. Aku tahu ini membuatmu sulit. Aku juga tidak melarang kalian bercerai, hanya bisakah jangan terlalu cepat? Woshi, kamu harus mengerti. Hubunganku dengannya tidak mungkin bertahan seperti ini. Aku harus bercerai, tapi aku bisa menjamin. Aku akan berusaha memenuhi kebutuhan hidup mereka di masa depan. Itu satu-satunya yang bisa kulakukan. Kamu harus tahu. Toh Kiningsu yang menipuku duluan. Apapun yang kamu lakukan, itu seharusnya. Bagaimanapun, aku ingin berterima kasih padamu. Terima kasih sudah memaafkanku. Jika memungkinkan, kuharap kau juga bisa memaafkan kakakmu. Antara aku dan Kiningsu apalagi yang perlu dibicarakan soal maaf. Tidak ada artinya. Kau harus lebih memikirkan dirimu sendiri. Sebelumnya aku dengar Kiningsu bilang ingin mengirimmu ke Milan untuk belajar. Jika kau membutuhkannya, aku bisa membantumu. Tidak usah. Sekarang sudah terjadi begitu banyak hal. Bagaimana mungkin aku masih menggunakan uangmu? Woshi, kau harus tahu aku membantumu. Tidak ada hubungannya dengan Kiningsu. Hanya karena kau adalah Woshi. Aku benar-benar berpikir seperti itu. Sekarang ini, aku berdiri di hadapanmu. Hanya tersisa rasa bersalah. Sebenarnya kau tidak perlu khawatir. Aku tidak pernah berharap untuk pergi ke Milan dan belajar. Hanya saja, sekarang aku benar-benar kembali ke jalur hidupku sendiri. Jadi, kedepannya, jangan lagi peduli padaku. Jangan lagi mencoba membantu melakukan sesuatu untukku. Jangan lagi baik padaku. Mari kita kembali seperti semula. Seperti semula. Seperti belum pernah saling mengenal.
Sudah tidak apa-apa. Ayo, Hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3 keju. tidak bisa. Kau bergerak. Aku menutup mata, menutup mata, menutup mata. Satu lagi. Keju. Yingsu, Yingsu. Buka pintunya dong. Kau bilang bersembunyi di dalam itu bagaimana sih? Jangan menangis sayang. Yingsu, buka pintunya ya. Kau lihat anak ini sedang mencarimu. Kamu bukannya buka pintu, jangan mengurung diri di dalam. Jangan nangis, jangan nangis. Yingsu, buka pintu. Mama tahu kamu tidak ingin bercerai. Mama akan pergi memohon pada Jiang Chun. Yingsu, buka pintu, keluarlah. Sayang, jangan nangis. Sudah, jangan nangis, jangan nangis. Jangan rewel, jangan nangis. Sudah, jangan rewel lagi. Yingsu, sebenarnya apa yang terjadi? Saya pengacara Wang, Paman Wang. Kapan Anda bisa luang? Mohon datang ke kantor pengacara. Kita perlu Anda menandatangani sebuah dokumen. Saya tidak mau bercerai, saya tidak mau bercerai. Saya tidak mau bercerai. Kak, jangan menakut-nakuti aku. Bicaralah, Kak, kenapa kamu? Dari kemarin hanya duduk sampai sekarang. Katanya orang di internet itu sangat jahat. Bagaimana Yingsu bisa hidup setelah ini? Apakah Jiang Chun tahu? Jiang Chun harus tahu kondisi Kak. Jiang Chun ingin bercerai. Kemarin pengacara sudah telepon Yingsu minta dia datang ke kantor pengacara. Tapi dia dalam kondisi seperti ini bagaimana bisa pergi? Aku akan cari Jiang Chun. Lihatlah jumlah tunjangan perceraian di dokumen. Katamu yang paling diperhatikan adalah ini angka yang aku usulkan. Seharusnya bisa membuat Qin Yingsu dan anaknya hidup nyaman. Kamu juga sudah berbuat yang terbaik. Jiang Chun. Aku mohon, bisakah kamu tidak bercerai? Aku tahu permintaan ini sangat berat untukmu, tapi kondisi mental kakakku sekarang sangat buruk. Aku takut dia akan semakin tertekan. Dia pasti tidak akan kuat. Kamu tahu hubunganku dengannya seperti ini. Dari awal sudah salah. Jadi perceraian ini pasti terjadi. Aku tahu, hanya saja jangan bercerai dulu. Kalian bisa pisah, rumah kakakku akan membawa anaknya tinggal di luar. Dia tidak akan mengganggumu. Hanya saja kalau sekarang bercerai, aku takut dia tidak akan tahan. Kamu sudah lihat video di internet. Biasanya dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Dia benar-benar tidak bisa mengontrol dirinya. Bagaimana kalau dia hanya berpura-pura lagi? Bagaimana kalau dia ingin menipumu lagi? Tidak, kau percaya padaku kali ini.
kakak dalam kondisi yang sangat buruk. Dia tidak akan peduli dengan anak-anak. Sekarang dia akan menangis di rumah. Tolong Jiang Chun, beri dia waktu. Dari sudut pandang hukum, bahkan jika Qin Yingsu benar-benar memiliki masalah mental, selama itu membuktikan bahwa kalian berdua putus. Bahkan jika itu adalah gugatan, tingkat kemenangan Anda akan relatif besar. Tapi dari sudut pandang manusia, Jiang Chun, aku sarankan kau. Bagaimanapun keluarga, Jiang memiliki kepala dan wajah. Jika kau bercerai dengan Qin Yingsu, pasti akan ada banyak perhatian media. Jika Anda member Tahu Mirka, Anda memiliki masalah dengan semangat Qin Yingsu. Dia bercerai. Itu akan berdampak pada reputasi Anda untuk keluarga Jiang. Jiang Chun sangat terima kasih. Kenapa sudah sampai saat ini masih bantu adikmu? Sebenarnya aku tidak ingin melihat ibu begitu sedih. Aku tahu aku egois. Tapi tidak ada cara. Aku hanya bisa memilih kakak dan ibu. Bagaimana kabarmu? Sangat bagus, datar tapi sangat praktis. Saya pikir ini adalah kehidupan yang seharusnya dimiliki oleh Huo He. Jika mungkin jangan khawatir tentang Qin Yingsu. Itu hanya akan membuatmu lebih terluka. Aku tahu. Aku juga mengatakan ini. Mungkin kau bisa berjanji. Tidak peduli apa hubungan saya dengan Qin Yingsu di masa depan. Jangan menyalahkan diri sendiri. Ayo minum secangkir kopi untuk menyegarkan. Apa yang kau lakukan hari ini? Qin Yingsu bersembunyi dariku dari Huo Zi. Dia juga membantu Qin Yingsu. Kau harus memberitahu dia. Saat itulah kau salah mengira Qin Yingsu sebagai Huo Zi, pintu yang baru menikah. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Aku hanya ingin bercerai. Jangan biarkan dia menyakiti siapapun lagi. Kau takut menyakiti Huo Zi. Benar. Sebelum kau meminta aku untuk memeriksa Huo Zi ini dan menemukan sesuatu, sebelum ini Huo Zi menganggur. Sepertinya ada hubungannya dengan Qin Yingsu. Benar. Kurasa ini Qin Yingsu ingin membuat Huo Zi dengan rela menggantikannya masuk ke keluarga Jiangmu. Baru memaksanya sampai tidak punya pilihan. Sungguh tidak ada yang tidak dilakukan. Jadi kali ini aku pikir dia sudah gila. Pasti ada alasannya tidak sesederhana itu. Kalau begitu haruskah aku meminta ahli psikiatri untuk memeriksanya? Tidak perlu, tidak peduli dia benar-benar gila atau pura-pura gila, pernikahan ini harus aku akhiri. Aku hanya tidak ingin membongkar kebohongannya di depan Huo Zi. Pada akhirnya, yang dirugikan adalah dirimu sendiri. Rapat pendanaan hotel bintang 5 perusahaan ini segera akan dimulai. Kurasa kakek ini tidak akan bangun dalam waktu dekat. Bagaimana kalau kamu kembali ke perusahaan dulu memimpin situasi? Serahkan saja pada Bur. Tapi apa yang dia mengerti? Bukankah masih ada kamu yang membantuku? Aku benar-benar lelah. Aku tahu.
ibu kakak dan anak sudah tidur. Tidur. Sudah seharian ini menggangguku. Ngomong-ngomong, kamu pergi ke kantor pengacara hari ini. Bagaimana pembicaraanmu dengan Jiang Chun? Jiang Chun bilang urusan perceraian bisa ditunda sebentar, tapi sikapnya cukup tegas. Dia bilang tidak peduli bagaimana keadaan kakak, dia akan tetap bercerai. Jadi kurasa lebih baik kita nasihati kakak. Buat dia berpikir lebih terbuka. Apa yang bisa kukatakan sudah kukatakan. Tapi kakakmu sejak kecil suka memaksakan kehendak. Apa yang dia ingin lakukan aku tidak bisa menahannya. Kalau tidak akan sampai seperti ini. Ibu jangan terlalu sedih. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah jangan sampai kakak mendapat stimulasi lagi. Tunggu sampai lain kali. Kita bawa dia ke bagian psikiatri rumah sakit. Dia tidak mau pergi, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pelan-pelan saja. HP kakak ini biar aku yang simpan dulu. Aku takut keluarga Jiang akan membuat masalah untuknya lagi. Simpan di sini, masih bisa menanganinya, bisa menunda sehari ya sehari. Semuanya terserah kamu. Sekarang yang paling aku khawatirkan adalah video-video di internet. Kakakmu bahkan tidak berani keluar rumah untuk bertemu orang. Jangan khawatir, Jiang Chun sudah menghubungi pengacara. Video-video di internet sudah dihapus. Kamu bilang Jiang Chun itu menantu yang baik. Kakakmu tidak menghargai. Memang tidak beruntung. Sudah kuduga. Asal Huozhi memohon padamu, kamu pasti akan setuju. Masih bilang tidak ada hubungan dengan Huozhi. Huozhi, kalau kamu ingin menggantikan aku tidak akan setuju. Kamu jelas-jelas Kiningsu, kenapa berpura-pura jadi Huozhi? Lepaskan aku. Teriak apa ada apa? Dia jelas-jelas Kiningsu. Masih berpura-pura jadi Huozhi datang menjenguk ayah. Jiang Chun, aku benar-benar ingin merawat ayah. Kamu lihat, kamu sudah kurus, pasti sangat lelah. Tenang, ada aku di sini, aku bisa merawat ayah. Urusan keluarga Jiang tidak ada hubungannya lagi denganmu meskipun aku setuju dengan Huozi. Masalah perceraian bisa ditunda tapi bukan berarti kamu punya ruang untuk berbalik, kamu mengerti? Jangan datang lagi ke depannya. Jiang Chun, aku benar-benar tahu salah. Kasih aku kesempatan lagi ya. Aku tidak akan ikut campur lagi. Asal kamu biarkan aku tetap di sampingmu. Kiningsu, kamu sudah cukup, kakakku sampai sekarang baru bercerai denganmu. Karena dia murah hati, kamu masih berani memohon padanya. Ini urusanku dengan kakakmu, tidak ada hubungannya denganmu. Aku beritahu kamu Kiningsu, semua urusanmu ada hubungannya denganku. Aku akan membuatmu pergi dari keluarga Jiang tanpa sepeser pun. Aku beritahu kamu, aku tidak akan bercerai. Jiang Chun, aku tidak bercerai. Kiningsu, jangan berpura-pura gila di sini. Jangan sakatai kakakku, jangan berpura-pura gila di sini. Sudah cukup. Xiaozi, kamu kenapa? Dia bukan Huozhi, dia Kiningsu Jiang Boer. Aku beritahu kamu, Jombo kenapa kamu? Jangan teriak, tunjuk ayo aku. ikut aku. Kamu beritahu aku bagaimana kamu tahu Huozi. Kamu juga tahu Huozhi, bagaimana kamu tahu siapa yang memberitahumu? Kiningsu ya? Jawab pertanyaanku. Huozhi adalah mantan pacar Chen Linsheng. Tapi mereka sudah putus. Chen Linsheng bilang langsung padaku. Dia bilang Huozhi meninggalkannya pergi ke luar negeri dengan orang asing. Pergi ke luar negeri kapan itu? Mereka putus sudah sekitar setengah tahun. Tapi kakak Chen Linsheng benar-benar bersumpah padaku. Dia sekarang tidak punya perasaan apa-apa pada Huozhi. Kamu tidak boleh karena ini melarangku bersamanya. Perkawinanku sudah sampai pada titik ini. Apa hakku untuk mengurusmu? Serius, sekarang giliranmu untuk memberitahuku. Bagaimana kamu tahu tentang Huozhi? Apakah kamu masih ingat kecelakaan 3 tahun yang lalu? Huozi yang menyelamatkanku, baru sekarang aku tahu. Ya Tuhan. Tidak heran kamu selalu ingin bercerai dengan Kiningsu. Kak, bukankah kamu terlalu teraniaya? Jadi kamu tahu aku ingin bercerai dengannya. Aku mohon jangan membuat masalah lagi dengannya, oke? Baiklah, aku tahu, aku baru saja melihat keadaannya. Aku juga tidak ingin mengganggunya lagi, tapi kakak bilang. Huozhi sebenarnya seperti apa? Apakah dia dan Chen Linsheng? Dengarkan aku.
Jika kamu benar-benar mencintai Chen Linsheng, jangan mencari tahu masa lalunya. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Benar? Huozhi adalah saudara kembaranku. Mengapa kamu tidak memberitahuku saat itu, Syria? Kamu juga sudah tahu sejak awal bukan? Saat aku terus menebak apakah kamu Kiningsu atau Huozhi. Kalian semua sudah tahu bukan mengapa selalu menyembunyikannya dariku. Chen Linsheng, sudahlah, itu urusan mereka berdua. Mengapa harus memberitahumu lagi pula? Kamu sekarang sangat dekat dengan Jiang Bur. Urusan Huozhi sudah tidak ada hubungannya lagi denganmu. Chen Linsheng, demi Huozhi, tolong bantu aku membujuk Bur. Suruh dia jangan membuat Jiang Chun bercerai denganku, oke? Bagaimana mungkin? Aku serius, benar-benar serius. Jiang Bur sangat menyukaimu, apapun yang kamu katakan pasti akan dia dengar. Baiklah, jika kamu membantuku, aku akan membawamu menemui Huozhi Kiningsu. Temui Huozhi di mana dia? Bukankah dia sudah meninggalkan Qingdao? Dia tidak pergi, dia selalu di sini, kamu harus pulang. Aku akan menyuruh seseorang mengantarmu pulang, aku serius, dia selalu di Qingdao. Di mana di Qingdao? Chen Linsheng, cepat pergi. Huozhi sudah tidak ada hubungannya lagi denganmu, jika kamu masih seperti ini, aku akan memberitahu Jiang Bur. Huozhi di Qingdao. Chen Linsheng. Kiningsu, apa niatmu? Kamu tahu Huozhi tidak ingin bertemu Chen Linsheng, tapi kamu memberitahunya di mana Huozhi. Bagaimana kamu tahu Huozhi tidak ingin bertemu? Mungkin Huozhi masih menyukai Chen Linsheng. Aku membantu mereka, mengapa kamu begitu egois? Kok bisa ada kakak seperti kamu, Huozhi? Dia sudah mencari keluarganya selama lebih dari 20 tahun. Lebih baik tidak punya kakak seperti kamu, aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani menyakiti Huozhi, aku tidak akan membiarkanmu. Huozhi. Xiaozi, kamu datang tepat waktu. Kakakmu entah kenapa mengurung diri di kamar. Mengetuk pintu berkali-kali, tidak mau keluar. Aku dengar dari Xiaoya, katanya Jiang Boer bertengkar hebat dengan kakakku di rumah sakit. Setelah itu suasana hati kakakku jadi tidak stabil. Jadi aku datang untuk melihat. Kenapa lagi ini Jiang Boer? Jiang Boer tidak mau melepaskan Yingsu. Xiaozi, bagaimana kalau kamu bicara lagi dengan Jiang Chun? Suruh dia mengurus Jiang Boer. Sekarang ini Jiang Chun hanya mau mendengarkan kamu. Terakhir kali aku bicara dengannya, aku sudah merasa sangat bersalah padanya. Kali ini aku tidak tahu harus bagaimana mengatakannya. Ibu jangan memohon padanya. Aku sampai seperti ini, orang yang paling senang adalah dia. Kakak, kamu ngomong apa sih? Bukankah begitu Jiang Chun akhirnya punya alasan untuk bercerai denganku? Kalian akhirnya bisa bersama. Kakak, kok bisa kamu bilang begitu tentang aku dan Jiang Chun? Apa yang kalian lakukan di belakangku kamu tahu sendiri. Berani bilang kamu tidak tertarik pada Jiang Chun. Berani bilang kamu memberitahunya tentang aku dan anak. Bukan supaya dia bercerai denganku, kan Yingsu? Kakak, Jiang Chun benar. Kamu memang tidak bisa ditolong semua kesalahanmu sendiri. Masih mau menyalahkan orang lain. Kamu akhirnya mengaku. Kamu sama seperti keluarga Jiang, kamu hanya ingin menertawakanku. Aku tidak. Huozhi, kamu pergi, aku tidak mau melihatmu lagi. Kalau bukan karena kamu kakakku, aku tidak akan peduli padamu. Walaupun aku mati, tidak usah kalian kasihani aku. Yingsu Xiaozi. Jangan dengarkan omong kosong kakakmu. Dia sendiri tidak tahu apa yang dia katakan. Kamu bilang, jangan-jangan dia tidak waras lagi. Lalu harus bagaimana? Tidur. Datang. Aku bawakan sedikit makanan malam.
Aku lihat kamu. Bukankah kamu sudah melepaskannya ke Bur? Beberapa hari lalu kondisiku sangat buruk. Tapi mana mungkin aku rela melepaskannya begitu saja. Bagaimanapun juga, proyek Hotel Bintang 5 ini adalah keinginan ayah. Hari ini aku melihatnya. Sekarang ada beberapa masalah dalam proyek ini. Aku berencana untuk kembali ke kantor besok, membantu Bur. Syukurlah. Akhirnya kamu mengerti. Bur memang sangat berusaha. Tapi pengalamannya masih kurang. Kurasa dia juga agak kewalahan. Baiklah. Besok pagi kamu jemput aku di sini. Kamu pulang saja tidur. Kamu di sini juga tidak bisa meregangkan kaki. Tidur di sini membuat hatiku tenang, pulanglah. Istirahatlah lebih awal. Apa yang terjadi? Bukannya rapat ini sudah dijadwalkan minggu lalu, mana orangnya? Apa yang terjadi? Mana orangnya, kata Nona Jiang. Dia mengubah lokasi rapat keki debukannya. Kata dia ingin suasana sedikit lebih santai. Ubah tempat tapi tidak ada yang memberitahu kami. Aku juga tidak tahu. Segera telepon Bur, suruh dia segera menemuiku. Siapa ini? Katanya burung sejenis berkumpul bersama. Aku selalu bertanya-tanya, kepala batu Kiningsu itu menuruni siapa? Sekarang aku tahu pohon yang bengkok akan menghasilkan buah yang bengkok. Bur, kamu datang ke kantor untuk apa? Membuat keributan. Kamu membuat keributan di luar, mempermalukan keluarga Jiang. Apa untungnya bagi kalian berdua? Bukan Bur, aku mencari Jiang Chun. Aku baru saja pergi ke rumah sakit. Dokter bilang dia hari ini di kantor, jadi aku datang untuk mencoba keberuntungan. Keberuntungan kalian keluarga Qin sudah habis. Dulu ketika Kiningsu menikahi kakakku itu adalah keberuntungan terbaik. Kalau keberuntungan sudah habis, untuk apa berjuang lagi? Lebih baik cerai saja dengan kakakku dengan legawa. Kakakku tidak ingin melihatmu kalau tidak ada uang taksi. Bisa kuberikan, aku pergi. Ingat bilang ke Kiningsu kalau sekarang cerai, dia masih bisa mendapatkan uang nafkah. Kalau masih terus memaksa seperti ini, dia tidak akan mendapatkan sepeser pun. Bur sudah berapa kali bilang, jangan tidak sopan kepada orang yang lebih tua. Dia itu saudara tua saya, apa sih? Sebelumnya kamu tidak mengizinkan saya untuk mengganggu Kiningsu. Sekarang dia datang ke sini, saya bicara sedikit saja tidak boleh. Ibu kalau sudah datang, ayo naik minum teh. Kakak, Pergi ke kantormu dan tunggu saya, nanti ada yang mau saya tanyakan, cepat pergi. Ayo pergi. Ibu, ini ada surat perceraian. Coba lihat. Di dalamnya ada rumah, mobil, dan uang tunjangan. Kalau Yingsu bisa mengubah kebiasaannya yang boros, kedepannya seharusnya tidak ada masalah. saya kenal kamu Jiang Chun. Kamu terhadap Yingsu memang tidak ada yang bisa dikatakan. Apalagi terhadap saya. Ini Yingsu saya yang tidak baik terhadapmu. Saya juga membelikan asuransi pensiun untukmu. Maukah kamu melihatnya? Saya akan meminta sekretaris Fang untuk membawanya. Tidak perlu Jiang Chun. Saya sudah mengerti maksudmu. Ibu, kalau itu hal biasa, saya bisa memaafkan. Mohon maafkan, saya tidak bisa merawatmu di masa tua. Jiang Chun, kamu adalah menantu yang baik. Ibu tidak punya keberuntungan ini. Ibu, saya antar kamu. Tidak usah repot-repot. Kamu juga tidak perlu memikirkan saya lagi. Kamu jalani saja hidupmu dengan baik. Kamu keluar dulu. Baik. Jangan pergi, duduk, ada yang mau saya tanyakan. Siapa yang mengizinkan kamu mengubah tempat rapat?
Saya rasa rapat di kantor terlalu membosankan. Saya pikir di perpustakaan suasana lebih baik dan santai. Makan minum sambil rapat. Sungguh tidak masuk akal apa itu makan minum. Ini rapat kamu tahu. Proyek kita di Shanghai ini bukan main-main. Kalau rahasia bisnis bocor kamu yang bertanggung jawab. Kok sudah lama di perusahaan masih belum berkembang? Saya tidak berkembang bagaimana. Saya sudah sangat serius menangani masalah rapat pendanaan ini. Seumur hidup saya belum pernah serius seperti ini. Bukannya kamu yang menyuruh sekretaris Fang untuk menyerahkan ini kepada saya. Saya hanya mengubah tempatnya saja kamu sampai marah begitu. Keluar. Kalau kamu mau melakukannya lakukan sendiri. Keluar. Aku tidak tahu kenapa ayah memilihmu untuk bekerja di perusahaan. Makan dan minum. Ayo berbaris rapi. Ikuti. Hati-hati pelan-pelan. Song-song ikuti. Baik. Ibu. Kenapa kamu datang tanpa memberi kabar dulu? Ini jauh ibu tidak apa-apa. Ibu hanya ingin melihatmu. Xiaozi, kamu tumbuh besar di sini. Anakku, kamu sudah menderita. Kepala Feng dan yang lain baik-baik saja padaku. Biarkan yang lalu berlalu, jangan terlalu dipikirkan. Semuanya salah ibu. Kakakmu seperti ini. Mungkin ini adalah hukuman dari Tuhan untukku. Jangan bilang begitu, bagaimana dengan kakak? Mungkin hanya sedang bingung. Kalau dia sudah mengerti pasti akan baik-baik saja. Lagi pula, kakak juga sudah menjadi ibu. Meskipun untuk anaknya, dia pasti akan bertahan. Semoga saja. Xiaozi, kamu masih memikirkan kakakmu meskipun dia seperti itu. Bagaimanapun dia adalah kakakku. Tapi ada satu hal yang aku harapkan. Dia bercerai dengan Jiang Chun. Ini akan menjadi pembebasan. Baik untuk kakakku maupun untuk Jiang Chun. Ibu juga tahu. Tapi Yingsu dia tidak mau. Hari ini ibu sebenarnya ingin menemui Jiang Chun. Ingin memohon untuknya. Ada apa ibu? Pelan-pelan. Ibu sudah hidup sampai usia ini. Meskipun tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi belum pernah dimarahi seburuk ini oleh seorang gadis kecil. Ibu juga sudah mengerti. Masalah kakakmu. Ibu tidak ingin campur tangan lagi. Ibu ingin campur tangan tapi tidak bisa. Jiang Boer memarahimu atas dasar apa? Bagaimanapun juga Anda adalah orang yang lebih tua darinya. Dia benar memarahi saya ini siapa sih? Di matanya saya sama seperti Yingsu. Hanya dua orang sampah yang hidup dari keluarga Jiang. Mama, dia adalah dia, kamu adalah kamu. Apa haknya memarahimu? Saya akan langsung mencarinya. Xiaozi. Sudahlah. Pada akhirnya kita yang salah kepada keluarga Jiang. Apalagi yang perlu dikatakan? Xiaozi, mama datang mencarimu. Hanya ingin memberitahumu. Masalah kakakmu jangan kamu urusi lagi. Kamu sudah melakukan cukup banyak. Mama, apapun hasilnya nanti kamu tenang saja. Saya yang akan menanganinya. Saya tidak akan meninggalkan kamu dan kakakmu. Anakku yang baik. Mama sudah hidup sampai usia ini, meskipun tidak punya kemampuan apa-apa, tapi juga tidak pernah dimarahi seburuk ini oleh seorang gadis kecil.
Jiang Chun hari ini merasa tidak enak badan, sedang beristirahat di rumah. Yingsu, kenapa kamu pulang? Tuan bilang. Saya tahu dia tidak ingin bertemu saya, tapi saya ada urusan dengannya. Ajie, bisakah kamu memanggilkannya untuk saya? Tuan sedang sakit sedikit demam itu. Di rumah sakit ini saya sedang ingin mengantarkan obatnya. Saya yang akan mengantarkannya. Kalau dia marah, saya akan bilang saya yang diam-diam naik. Tidak ada hubungannya dengan kamu. Saya tidak bermaksud begitu kamu bilang. Kamu dan Tuan baik-baik saja, bagaimana bisa? Terima kasih Ajie, saya akan mengantarkannya dulu. Kamu sudah bangun. Apa saya demam sampai tidak sadar? Ajie. Telepon sekretaris Fang. Besok suntikan saya obat penurun demam. Setelah demam turun semuanya akan baik-baik saja. Saya sudah memberimu obat. Minum air. Pelan-pelan. Ini kan saya. Diperiksa sampai sedetail ini. Ini. Semua data ini bisa ditemukan. Ini benar-benar seperti Sherlock Holmes. Tapi untungnya dia tidak tahu tentang Chen Linsheng. Kalau tidak, Jiang Boer pasti akan membunuhku. Kamu sudah bangun. Sudah berapa lama aku tidur, kepalaku pusing. Kamu sudah hampir tidur selama 2 hari. Membuatku sangat khawatir semua ini karena kelelahan di rumah sakit. Kamu bilang di rumah sakit ada perawat, di rumah ada aku. Kamu bisa menyuruh siapa saja. Tapi kenapa harus pergi sendiri? Aku lebih tenang kalau merawat ayah sendiri. Baiklah, mari kita cek suhu badanmu. Masih demam, minumlah obat. Jangan khawatirkan aku hari-hari ini. Kamu sudah merawatku, jangan sampai kesehatanmu terganggu. Aku baik-baik saja, Yingsu sudah datang. Dia merawatmu sepanjang hari dan malam. Yingsu datang. Tadi saat aku bangun aku melihat dia sudah tidak ada. Mungkin dia sudah pergi. Kamu yakin itu Yingsu? Siapa lagi kalau bukan dia? Tapi aneh juga. Yingsu sepertinya berbeda dari yang dulu. Benarkah? Kamu istirahat dulu. Pergilah.
datang? Yingsu kembali. Aku melihat kulkas di rumah kosong. Aku buru-buru pergi ke supermarket membeli makanan aku taruh di sini. Aku kira kamu sudah pergi. Sekarang aku siap untuk pergi. Apakah Jiang Chun sudah turun demamnya? Sudah. Kamu bangun. Kamu semalam demam lebih dari 39 derajat. Aku hampir mati ketakutan. Kalau kamu lebih parah lagi, aku harus membawamu ke rumah sakit untuk tes darah ini. Sepertinya masih agak panas. Apakah ada bagian lain yang tidak nyaman? Tidak apa-apa, demam sudah turun 36,5 derajat. Aku lega, aku pergi dulu kembali ke kelas. Aku akan mengantarmu. Kamu bisa. Ayo pergi. Ini tidak seperti orang yang mau bercerai. MAG bilang Kining Su datang menjengukku, aku berpikir mungkin itu kamu. Aku tahu kamu tidak akan sengaja datang menjengukku. Apalagi khusus datang untuk berbicara denganku, ada apa? Sebenarnya ada urusan tapi sekarang sudah tidak ada. Kenapa? Menurutku orang tidak boleh terlalu egois. Awalnya aku ingin membantu kakakku. Tapi ketika melihatmu sakit, aku merasa tiba-tiba mengerti. Sebenarnya perceraian adalah pembebasan untukmu dan kakakku. Jika terus begini, kalian berdua akan hancur. Jangan berpikir seperti itu. Sebenarnya aku sudah mengerti sejak lama. Hanya saja aku tidak mau menghadapinya. Terima kasih, Huozi. Terima kasih untuk apa? Pikiranku seperti ini bukan berarti kakakku akan melakukan hal yang sama. Kamu juga tahu dia sangat keras kepala. Dan dia mungkin terlalu mencintaimu. Mungkin kamu bisa membantuku dengan hal lain. Apa? Berpura-pura menjadi Kining Su dan menemaniku ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Kamu bercandakan, ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kalian berdua mirip sekali. Kamu bisa berpura-pura menjadi dia dan tinggal di keluarga. Bisa juga berpura-pura menjadi dia dan menemaniku ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Asal kamu bisa mendapatkan KTP-nya. Aku. Lihat kamu ketakutan, aku hanya bercanda. Kamu membuatku kaget. Aku kira kamu serius. Sudah lama tidak tertawa. Kamu berbeda dengannya, kamu bukan Kining Su. Kamu tidak akan menyakiti orang itu, perbedaan terbesar kalian. Huozi sudah datang. Bukan hanya datang. Membersihkan badan dan mencuci baju kakek. Bahkan mensterilkan kamar mandi. Yang kalian bicarakan itu Nyonya Jiang kan? Orang yang begitu aktif merawat pasien seperti dia sangat jarang. Aku berharap dia adalah Nyonya Jiang. Cukup bicara, selesaikan urusanmu. Oh ya, pengacara Wang menelponmu. Kamu tidak menjawab lalu dia menelponku. Sepertinya ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Aku akan pergi sebentar. Baik. Anda mencariku karena urusan perceraian kan? Bukan, ada hal lain. Aku harus memberitahumu. Pagi ini, aku menerima surat keterangan dari rumah sakit. Kesehatan ayah sedang tidak baik. Mengingat situasi yang khusus ini, saya punya surat kuasa di sini. Silakan Anda umumkan dulu secara internal. Surat kuasa apa? Sebelum ayah sakit, dia pernah membuat surat kuasa melalui saya. Surat ini berisi penjelasan bahwa perusahaan akan dikelola sepenuhnya oleh penerima kuasa. Kenapa saya tidak pernah dengar ayah bilang, Bur tahu tentang ini? Kalau ayah sekarang umumkan, Bur pasti tidak akan bisa menerima. Jiang Chun, dengarkan saya. Anda harus siap secara mental. Siap mental apa?
Penerima kuasa perusahaan properti Jiang adalah Jiang Boer. Sebenarnya saya harusnya sudah bilang. Tapi Anda tahu saya dan ayah Anda sudah berteman selama 30 tahun. Saya kasihan pada Anda. Tapi saya juga harus menjaga etika profesi saya. Saya juga dalam dilema. Ayah, kenapa perusahaan diberikan ke Jiang Boer? Dia mengerti apa itu kontrak. Seseorang yang bahkan tidak bisa. Saya rasa pasti ada kesalahpahaman di sini. Ayah tidak mungkin begitu bingung sampai memberikan perusahaan ke Jiang Bo. Pasti ada orang yang bermain curang di sini, kita harus segera cari tahu. Siapa yang bermain curang di sini? Anda tidak bisa bertengkar dengan Jiang Boer, Anda tahu. Berikan saya kunci mobil. Oncheck APA. Berikan. Untuk apa? Anda tidak boleh menyerah begitu saja. Anda mau kemana? Letakkan dengan lembut di belakang anak kecil. Jangan bilang siapa-siapa. Cepat-cepat tangkap dia. Huosi, Sekretaris Fang, kenapa Anda datang? apakah Jiang Chun ada? Sejak dia mengantar saya pulang kemarin saya tidak melihatnya lagi. Lalu dia bisa kemana? Ada apa? Saya tidak bisa sembarangan bicara tentang urusan keluarga Jiang. Sekarang yang bisa bicara jujur dengan Jiang Chun. Hanya Anda dan saya, kalau dia tidak ada di sini. Saya pergi dulu. Tunggu, aku ikut saja denganmu. Ayo. Dia pasti ada di dalam gym. Kalau marah dia pasti ke gym untuk melampiaskan. Kamu lebih mengerti dia daripada aku. Kenapa aku tidak terpikir dia bisa ke sini? Halo, apa ada yang lihat seseorang latihan di sini tadi? Kamu maksud Pak Jiang dia baru pergi sejam yang lalu? Apa-apaan ini bikin orang capek mati. Kamu pikir dia bisa kemana? Jangan-jangan dia mau bunuh diri. Kalau dia bunuh diri dengan mobil. Kamu tahu kan dia punya road rage. Aku benar-benar tidak tahu, aku benar-benar tidak bisa tebak dia bisa kemana. Kalau begitu, kamu cari berdasarkan yang kamu tahu tentang Jiang Chun. Kita berdua cari terpisah, mungkin nanti ketemu. Oke, ayo. Sebelum ayah sakit, dia pernah membuat surat kuasa melalui aku. Surat ini berisi bahwa kuasa akan mengurus semua urusan perusahaan. Kuasa untuk Jiang Real Estate bukan kamu, tapi Jiang Boer. Aku datang menjengukmu. Aku sangat merindukanmu. Rumah terasa lebih baik saat kamu ada. Kenapa ayah memperlakukan aku seperti ini? Aku sangat merindukanmu.
Benar. Aku datang lagi untuk mengadu tentang ayah. Sejak kamu pergi, Jiang keluarga tidak seperti keluarga Jiang lagi. Aku merasa sangat dingin. Aku tidak mengerti kenapa dia seperti ini. Dia bisa menyayangi Bur, dia bisa tidak mencintaiku. Tapi aku selalu berusaha keras. Aku buka perusahaan, aku kerja keras. Aku hanya berharap dia bisa mengakuiku. Tapi kenapa dia memperlakukan aku seperti ini? Ini ibumu ya? Cantik sekali, kamu mirip ibumu. Sejak kecil semua orang bilang begitu. Ayahku juga sering bilang begitu. Aku dengar dari sekretaris Fang. Kamu baik-baik saja kan? Aku tidak tahu kenapa. Sejak kecil ayah selalu seperti ini padaku. Orang-orang bilang, dia keras padaku karena aku adalah anak tunggal keluarga Jiang. Katanya aku akan mewarisi bisnis keluarga Jiang. Jadi dia padaku. Cintanya dalam, bencinya pun dalam. Tapi aku tidak bisa merasakannya. Aku tahu setiap kali aku menatap matanya. Matanya selalu. Sepertinya ada sedikit kemarahan. Dan sedikit kecurigaan. Bagaimana bisa? Jangan-jangan kamu terlalu sensitif. Aku sendiri tahu. Dia tidak pernah menyayangiku seperti dia menyayangi Bur. Jadi sejak kecil aku sangat memberontak. Aku membuatnya marah. Meskipun dia memukul dan memarahiku. Tapi justru pada saat itulah aku bisa merasakan. Aku di hatinya. Masih seperti seorang anak. Kenapa kamu tidak mengatakan ini padanya? Mengatakan pun tidak ada gunanya. Hubungan kami memang seperti ini. Kemudian aku fokuskan semua energiku pada pekerjaan. Aku hanya berharap mendapat pengakuannya. Tapi aku tidak menyangka. Hasilnya seperti ini. Aku rasa kamu jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Di dunia ini, tidak ada orang tua yang tidak mencintai anaknya. Aku ingin menunggu sampai ayah sadar. Kamu tanyakan langsung padanya. Sekarang jangan menyangkalnya, juga jangan menyangkal perasaan di antara kalian. Aku akan menyalakan dupa untuk ibu. Ayo. Ibu kami datang menjengukmu. Dia pasti tahu. Kamu tadi memanggilnya apa?